Shalom, selamat malam, Merry Christmas, selamat Hari Natal. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini, Rabu 4 Desember 2024, kita bisa memperingati Hari Natal. Sungguh kita bersukacita. Kalau Tuhan izinkan, kita akan menyongsong tahun baru 2025. Dan sungguh kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan campur tangan Tuhan atas hidup kita selama tahun ini. Dan kalau kita flashback ke belakang, kita mengingat betapa begitu banyak waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, suka, duka, silih berganti, datang silih berganti. Tetapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Dan seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, kurang setia. Tetapi Dia setia kepada kita. Dan pada malam hari ini bersama dengan Grace Ministry Church, dimanapun saudara berada saat ini, apakah di dalam negeri, di kota besar, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, dan di tempat terpencil yang tidak ada gereja ataupun hamba Tuhan yang melayani, mari kita bersama-sama merayakan hari Natal pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah kita arahkan hati dan pikiran kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Dia, berbakti, memuji, memanjatkan doa, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Dan biarlah melalui firman itu kita dibuahkan, diberikan harapan baru, semangat yang baru di momen hari Natal yang spesial ini. Kita dikuatkan, iman kita makin diteguhkan melalui firman-Nya. Mari saudara-saudara, saya undang untuk melakukan saat teduh sebelum kita memulai acara ibadah Natal online pada malam hari ini, Rabu 25 Desember 2024, dengan penuh sukacita. Kita tetap melakukan perayaan ini dengan hormat, tertib, dan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan agar kita dilayakkan untuk bisa mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini. Mari saya undang saudara-saudara untuk bersatu teduh secara pribadi. Kita bersatu teduh. Amin. Mari sebelum memulai ibadah malam Natal pada malam hari ini, saya undang saudara-saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk lahir, tetapi untuk mati. Kelahirannya yang hina bagi dunia mempersiapkan jalan bagi penebusan kita di kayu salib. Natal adalah awal dari anugerah Allah yang memulihkan manusia kepadanya. Mari kita terus memuji, memuliakan Dia di dalam hidup ini. Dan kita mulai
ibadah Natal pada malam hari ini dengan menaikkan pujian, terpujilah Allah. Sebab hanya Dia saja yang layak kita puji dan kita sembah. Terpujilah Allah. Mari kita habiskan ibadah Natal pada malam hari ini. Ibadah Natal pada malam hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di Natal pada malam hari ini kita melihat ketaatan total Kristus dimulai dalam wujud yang paling sederhana, lahir dalam kerapuan manusia. Namun dalam kelemahannya terletak kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Mari kita puji Dia sekali lagi dengan riang, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita pujikan, kami puji dengan riang.
Mari kita berdoa, kita naikkan doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa, dan kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Berdoa untuk kesembahan yang sudah kita persiapkan dan juga kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ucap syukur yang tak henti-hentinya mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang tahun 2024 ini, dan khususnya di malam hari Natal. Pada malam hari ini kami memperingati kelahiran Juru Selamat. Juga kami bersyukur bahwa kami beroleh Juru Selamat, beroleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang sungguh berdosa, yang seharusnya binasa. Tetapi Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, dan untuk itu semuanya kami mengucap syukur. Betapa belas kasihan-Mu begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami mengingat begitu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami berbuat, kami lakukan dengan sengaja, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, dan motivasi. Di mana semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa yang kami sanggup untuk sembunyikan. Karena itu ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu kami telah berdosa dan melanggar kekudusan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, sehingga kami dilayakkan untuk datang beribadah memperingati hari kelahiran Juru Selamat. Hari Natal yang sangat-sangat istimewa bagi kami. Engkau mengetahui setiap kami di malam Natal ini ya Tuhan. Biarlah kami dilayakkan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus menguatkan kami dari setiap firman yang diberitakan. Khususnya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman-Nya, tambahi, ubah, kurangi, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala ego, segala kesombongan, dan sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib Tuhan. Ubahkan kami sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga kami melalui firman-Mu kami dikuatkan, disegarkan, diberikan pengharapan yang baru, bahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru. Mulai Natal pada malam hari ini, tanggal 25 Desember 2024. Melalui firman-Mu, kami sungguh mau diubahkan. Kami sungguh mau menjadi anak Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Di tempat manapun, di bidang apapun Tuhan panggil bagi kemuliaan-Mu, persiapkanlah kami. Kami sadar ya Tuhan, di mana firman Tuhan ini diberitakan, setan pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu, kiranya Kau gagalkan segala usaha yang tidak mengganggu segala pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Pikirannya membara kemana-mana, kelelahan, mengantuk, dan sebagainya. Biarlah Tuhan Kau beri kami kesabaran, lapar dan haus akan firman Tuhan, dan dengan penuh hati yang terbuka dan sukacita menerima kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Dan biarlah di atas semuanya itu kami lupakan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, menjadi pribadi sebagai pelaku firman yang hidup, bukan hanya memperbesar kognitif kami, pengetahuan kami. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan sebagai respon iman.
sebagai respon pemberitaan firman. Kami mohon berkatilah persembahan ini. Biarlah itu semua dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu, dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga apapun yang dikerjakannya hanya memprioritaskan apa yang menjadi visi Tuhan, misi Tuhan, bukan visi kami, bukan misi pribadi kami. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, maupun yang belum sempat memberi. Sungguh ya Tuhan, kami mau memakai persembahan ini untuk memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Ajar kami sedemikian rupa sehingga menggunakan berkat ini dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bupati, para gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, hingga pemerintahan yang terkecil, tempat di mana kami tinggal dan melayani. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin kami, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pemerintahan. Biarlah mereka menjadi contoh teladan bahwa mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, tidak perlu supervisi lagi, karena Engkau melihat sejelas-jelasnya apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Biarlah mereka diarahkan untuk memikirkan keharmonisan bangsa dan negara kami, kesejahteraan rakyat, kesentosaan, serta demi kebaikan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk kemajuannya Tuhan, dan kiranya Engkau terus bercampur tangan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bencana yang terjadi di berbagai tempat, banjir, tanah longsor, kecelakaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan terhadap mereka, para korban khususnya yang kekurangan, yang tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Pakai kami dengan kelebihan berkat yang sudah Tuhan berikan, biar kami salurkan untuk berbagi kasih kepada sesama manusia. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa supaya mereka dipulihkan. Dan Tuhan juga berkati pada malam hari ini gereja-gereja dan tempat-tempat persekutuan serta hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang memimpin acara Natal. Biarlah ya Tuhan, mereka menyampaikan kebenaran kasih Tuhan yang terbesar di dalam Natal. Tuhan datang untuk orang berdosa, bagi kami yang berdosa. Biarlah firman di seluruh penjuru dunia ini boleh bergaung kemana tahu, bergaung di mana-mana. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang kekurangan, khususnya di malam Natal ini. Mereka yang jatuh kepahitan, bangkrut, perekonomian porak-poranda. Oh Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami dan memberkati mereka dan memulihkan ekonomi mereka, khususnya untuk Bapak Rizal beserta dengan istri yang tidak tahu harus pindah di mana dan berencana untuk menempati tempat tinggal Pak Rudi di Jemberana di Bali. Bapak, kami tidak tahu rencanamu. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Engkau turut campur tangan atas keluarga ini dan memberkati semuanya apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Kiranya Engkau pulihkan perekonomian mereka. Engkau berikan iman yang semakin teguh bahwa ini adalah pelajaran yang terpenting di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan masih berbelas kasihan dan berbaik hati kepada mereka, dan mereka memakai berkat yang sudah Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus kiranya disembuhkan di malam Natal ini. Belas kasihan Tuhan meliputi mereka. Mereka boleh dipulihkan, disegarkan, dan kembali dengan penuh sukacita mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan
dan mereka mau memakai waktu mereka untuk juga melayani Tuhan dan dipakai sebagai alat Tuhan. Bapak yang di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi yang saat ini bekerja di luar negeri. Di malam Natal ini, jauh dari keluarganya, Tuhan kiranya Kau sedia memberikan penghiburan, pengharapan kepada dia, kekuatan dan berkat-Mu di dalam dia bekerja. Juga memberkati untuk anaknya Theo yang studi di ITS beserta akan merencanakan untuk melanjutkan studi di Korea. Tuhan kiranya Kau juga berkati. Juga untuk istrinya yang dengan setia, walaupun berjauhan, Tuhan tetap memberikan belas kasihan-Mu dan cinta kasih mereka berdua dan memberkati keluarga ini bagi kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang saat ini bersuka cita di malam Natal ini. Berkat Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah mereka diingatkan bahwa semuanya itu datang daripada-Mu, dan mereka boleh memakai berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, inilah seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian sekali lagi. Tapi mari kita mengingat pada malam Natal ini bahwa inkarnasi Kristus adalah bukti terbesar kasih Allah. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia dapat mengenal kasih ilahi yang tak terhingga. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Dan bersama-sama mari kita pujikan pujian malam kudus dengan penuh hikmat sebelum kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kita naikkan pujian malam kudus.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Malam hari ini kita akan belajar tentang Natal, campur tangan Allah dalam hidup manusia. Yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan buat kita semua, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Natal bukan untuk hura-hura. Natal juga bukan sekedar makan-makan dan perayaan. Natal bukan sekedar bulan diskon belanja yang ditunggu-tunggu. Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus, melainkan juga tentang bagaimana Allah secara aktif campur tangan dalam hidup manusia untuk membawa anugerah keselamatan hidup yang kekal. Dalam peristiwa Natal, Allah menunjukkan inisiatifnya yang penuh kasih dengan turun ke dunia sebagai manusia, menggenapi nubuat, dan menyatakan kemuliaannya melalui keselamatan bagi umatnya. Bagi orang-orang pilihannya sendiri, bagi orang-orang pilihannya sendiri yang akan dipelihara, akan dijaga dan dilindungi selama-lamanya. Ini adalah rancangan dan ketetapan yang sungguh baik dan sempurna. Dan biarlah di Natal pada malam hari ini, di hari Natal pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh merenungkan betapa baiknya rancangan dan ketetapan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Kedatangannya ke dunia yang berdosa membawa kasih, dan inilah yang kita peringati pada malam ini. Kita melihat di sana ada gembala penjaga ternak. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok orang yang dipandang sebelah mata, yang diremehkan. Mereka kaum terpinggirkan yang tidak dianggap, hanya menjaga ternak. Itu pun mungkin bukan miliknya sendiri, tetapi milik orang lain. Yang merasakan waktu malam begitu dingin menyengat. Orang seperti inilah yang dilawat malaikat Tuhan pertama kali. Bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan mereka yang banyak hartanya, yang besar kekuasaannya ataupun yang tinggi pangkat
jabatan dan kedudukan, bukan. Tetapi gembala penjaga ternak. Dikatakan di sana, berdirilah seorang malaikat Tuhan. Kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Malaikat Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Mari kita renungkan pada malam Natal ini. Apakah selama kita hidup di dunia ini menyatakan kemuliaan Tuhan atau tidak? Atau hanya ambisi kita sendiri, ego kita sendiri, memperkaya diri sendiri, ketamakan, kerakusan diri sendiri, nafsu diri sendiri. Jadi apakah kita menyatakan kemuliaan Tuhan atau tidak? Berkat-berkat, harta kekayaan yang Dia beri, pangkat, jabatan, dan kedudukan yang Dia izinkan untuk kita raih itu, menyatakan apakah semuanya itu menyatakan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan keluarga besar sendiri, kelompok sendiri dan sebagainya. Dikatakan di sana mereka sangat ketakutan. Ya tentu saja orang-orang berdosa takut melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka di malam Natal. Bayangkan, melihat setan saja orang mungkin pingsan, takut, gemetaran, semaput gitu ya. Apalagi ini melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah di dalam keselamatan, seperti yang diberitakan dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebenarnya selama ini sampai detik ini, malam Natal ini, 24 Desember 2024, kita berkenan kepada Tuhan atau tidak di dalam hidup ini? Apakah kita menyatakan kemuliaan Tuhan selama kita menjalani hidup ini atau tidak? Pesan malaikat ini menunjukkan dua aspek penting Natal di dalam Natal. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dan damai sejahtera bagi manusia. Perhatikan, ada damai di sana. Di mana ada Yesus Kristus Sang Penebus, pasti ada damai. Dan sebaliknya, di mana Yesus ditolak, di sana tidak akan ada kedamaian. Saudara mungkin bisa menghibur diri ya, dengan terus menumpuk kekayaan, dengan terus pergi ke tempat-tempat hiburan, tetapi itu hanya sekedar sekejap saja, untuk sementara saja. Tanpa Yesus saudara tidak akan mempunyai damai yang sejati. Di mana Yesus ditolak, di sana tidak ada kedamaian atau damai yang sejati. Perang terus, kebencian terus, saling melukai terus. Karena mereka belum dipertemukan dengan Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan inisiatif dari Allah. Kita tidak bisa dengan menggunakan cara kita sendiri, pikiran kita sendiri, krosok-kroson sendiri, terasa sendiri. Oh, perasaannya sudah cukup bagus kok. Tidak bisa, saudara. Keselamatan itu inisiatif Allah yang menggenapi rencana kekalnya. Bukan oleh pemikirannya sendiri, bukan oleh segala yang seolah-olah baik di dalam dirinya sendiri. Dan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa kemunafikan.
Kalau perzinahan, menipu, pemungut cukai, tentu itu adalah dosa juga. Tetapi tidak dinyatakan begitu eksplisit seperti tegurannya yang begitu keras terhadap kemunafikan. Hai engkau keturunan ular beludak, kuburan berlapur putih, tidak seperti itu. Bukan berarti Tuhan mentolerir dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa korupsi, dan sebagainya. Tidak. Dosa tetaplah dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kelahiran Kristus adalah manifestasi paling nyata dari kedaulatan Allah. Damai sejahtera yang dijanjikan adalah hasil dari hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia melalui Kristus. Jadi kalau saudara belum memiliki iman kepada Juru Selamat, saudara pasti kacau balau. Tidak akan ada damai di sana. Karena murka Allah masih menyala-nyala di atas kepala saudara. Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita mengenal Allah, mengenal firman Tuhan hanya setahun sekali pada waktu Natal. Tetapi malam hari ini, saudara-saudara belum terlambat. Natal malam hari ini mengajarkan kita untuk hidup memuliakan Allah. Sebab keselamatan yang kita terima adalah karyanya semata. Kita diundang untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Bukan pembawa kebencian, hoaks, permusuhan, dan hal-hal negatif lainnya. Dia Raja Damai. Ada dia dalam diri seseorang. Ada damai yang hakiki. Engkau mencari damai di dalam hidup ini. Saudara mencari damai dalam hidup ini. Pengen tahu apa artinya hidup di dunia ini. Tidak perlu menepi. Tidak perlu bertapa ataupun ke tempat-tempat yang mingit. Datanglah kepada Yesus malam hari ini juga, detik ini juga. Bersaat saudara mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat ya, di selanjutnya, malaikat menyapa. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini adalah campur tangan Allah yang proaktif. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat menyampaikan pesan kepada para gembala tentang kelahiran Kristus. Allah yang berinisiatif menyatakan dirinya kepada mereka yang sederhana, menunjukkan bahwa keselamatannya melampaui batasan sosial. Tak usah takut, kaya ataupun miskin, berita ini untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saudara ingin mendapatkan kesukaan besar ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saat ini juga, sekarang juga. Saudara punya Juru Selamat, saudara pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Ini bukan kesombongan. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Sebagaimana dia menjanjikan kepastian untuk kepada penjahat yang bertobat. Hari ini juga aku akan bersama dengan aku di Firdaus. Dan jaminan kepastian keselamatan hidup kali itu juga berlaku buat saudara. Dan saya yang adalah seorang pendosa. Saya tidak tahu masing-masing dosa-dosa kita. Tapi Tuhan tahu.
Dan kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan mau dibasuh oleh darah yang sudah tercurah di kayu salib, maka kita akan dilayakkan. Semuanya itu karena Tuhan sendiri yang menjanjikan, bukan perasaan-perasaan kita. Pemberitahuan ini menandakan kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada manusia. Para gembala yang tidak penting di mata dunia menjadi simbol pilihan Allah yang tidak memandang rupa manusia. Mungkin pada malam ini saudara termasuk orang yang dipinggirkan, yang diremehkan, yang dicampakkan, yang dipandang sebelah mata. Tapi pandanglah, lihatlah betapa besarnya kasih setia Tuhan pada orang berdosa. Kesukaan besar ini menunjukkan pengendapan janji Allah kepada Abraham. Maka dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah pasif. Natal mengingatkan kita bahwa Allah selalu bertindak di tengah keterbatasan dan kelemahan kita untuk menyatakan betapa besar kasih karunia-Nya. Bahkan di saat kejatuhan kita, di dalam kebodohan kita, Dia berkuasa atas semua itu untuk membuatnya menjadi lebih baik. Mengapa lantas kita takut, cemas, khawatir, dan ragu-ragu di dalam menghadapi hidup ini? Saat kemuliaan Tuhan dinyatakan, jangan takut. Dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Jangan tidur. Jangan melamun atau pikiran kemana-mana atau main HP sendiri pada saat pemberitaan firman diberitakan. Simak baik-baik dengan penuh hormat, taat, tunduk, dan patuh, dan lakukan dengan pimpinan Tuhan. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi keselamatan ditawarkan kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali. Tak peduli kaya atau miskin, bangsa besar atau yang terpinggirkan. Penawaran ini untuk seluruh bangsa. Tawaran ini juga kepada saudara dan saya, orang berdosa, yang seharusnya binasa tanpa juru selamat. Kalau kita bisa percaya kepada Dia, itu hanya karena belas kasihan yang begitu besar kepada kita. Berita Natal pada malam hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, telah lahir bagimu juru selamat. Semua orang berdosa tanpa terkecuali butuh juru selamat, butuh Yesus. Dan sekali lagi, saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Tidak punya, silakan tanggung sendiri. Kalau saudara tidak punya juru selamat, silakan tanggung sendiri seluruh dosa dari lahir sampai mati. Pikirkan, bisakah dengan kebaikan sendiri atau perasaan kerosokan sendiri akan masuk surga Maha Kudus tanpa juru selamat? Jangan pernah mimpi. Dinyatakan di sana, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Dari firman ini kita mengetahui bahwa dari dulunya, dari solanya Dia sudah Tuhan. Bukan diangkat jadi Tuhan lewat konsili seperti tuduhan kosong selama ini. Saudara yang menuduh, yang memberikan tuduhan itu, dan saudara akhirnya beralih iman, bertobatlah dari tuduhan palsu. Sebab Tuhan pasti akan menghajar engkau. Dan sebelum terlambat, malam hari ini, firman Tuhan dinyatakan, bertobatlah. Dari dulu Dia sudah Tuhan.
Jadi saudara tidak perlu menanggapi tuduhan kosong bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan melalui konsili. Omong kosong semuanya ini. Malaikat yang memberitakannya apa mungkin salah? Tidak mungkin, saudara. Setiap hari dia memuji memuliakan Tuhan. Dalam kekekalan malaikat-malaikat itu tahu siapa yang ia sembah dan tidak mungkin salah. Mengapa saudara meragukannya? Ada banyak saksi dan banyak malaikat yang menyertai kabar Natal itu. Mengapa saudara masih ragu? Jika pada malam hari ini saudara ada yang masih ragu. Lucu kalau saudara tidak meragukan berita yang tidak ada siapa yang menyaksikannya. Tetapi saudara justru meragukan berita yang disampaikan dengan banyak saksi melalui perantara malaikat. Jadi saudara yang terkasih, Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, pada malam Natal ini mengingatkan kita untuk berserah diri sepenuhnya. Kita orang yang berdosa, yang layak binasa, yang layak dihukum. Biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Dia. Allah yang turun menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal adalah peristiwa inkarnasi Allah, di mana Sang Firman menjadi daging dan tinggal bersama manusia. Jadi ini menunjukkan campur tangan Allah secara langsung untuk mengatasi dosa dan menyelamatkan umatnya. Tinggal apakah saudara mau diselamatkan? Beroleh anugerah keselamatan itu dalam Kristus, ya atau tidak? Inkarnasi adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Di dalam Yesus, Allah mengambil natur manusia, bukan hanya untuk menunjukkan solidaritasnya, tetapi untuk menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jadi inkarnasi adalah bukti bahwa Allah peduli dengan keadaan kita. Mungkin keadaan saudara pada saat ini ada kacau balau. Tuhan tahu saudara. Dan Tuhan juga merasakan. Dalam setiap kesulitan kita diingatkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengalami penderitaan manusia melalui Kristus. Kalau Ia tidak peduli, kita pasti binasa. Renungkan, malaikat yang jatuh tidak disediakan juru selamat. Betapa kita harus bersyukur manusia jatuh disediakan juru selamat yang dinyatakan pertama kali dalam Proto Evangelium. Maka bersyukurlah dan segera layanilah Tuhan. Saudara yang sudah dipilih Tuhan, itu bukan karena kebaikan, tapi karena kemurahan Tuhan. Kita melihat kehinaan tempat di mana Yesus pertama kali dilahirkan. Seorang bayi dengan lampin, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dibungkus dengan kain lampin, bukan dengan kain yang halus dan mahal. Dia datang dengan kesederhanaan dan kehinaan. Dan jika pada malam hari ini, jika pada saat ini, saudara dihina dan direndahkan, lihatlah, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalami perendahan. Tentu, Dia bisa merasakan penderitaan saudara pada saat ini. Dan ingat, waktunya selalu tepat. Ketika kita di sana terbaring di dalam palungan,
bukan dalam tempat yang bahkan agak layak, tempat pakan hewan. Coba saudara bayangkan, betapa minusnya seorang mama yang melahirkannya, betapa susahnya papanya, karena tidak ada alternatif lain untuk melahirkan bagi Maria. Saat ini saudara bisa baringan di mana? Di hari Natal ini, di malam Natal ini. Mungkin sebagian saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara berbaring di hotel mewah, atau bahkan kapal pesiar mewah, rumah mewah yang lengkap dengan fasilitas mewah. Tapi renungkan, Tuhan lahir dalam palungan, terbaring lemah di dalam palungan, tempat yang jauh dari kata layak. Namun demikian, firman Tuhan menyatakan bahwa bala tentara surga yang memuji Allah. Kiranya kita juga senantiasa memuji Allah di dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah maupun senang, selalu memuji Tuhan. Di antara manusia yang berkenan kepadanya, Dia itu Maha Kudus. Renungkan apakah kita saat ini berkenan kepadanya. Para koruptor, penjahat besar sekalipun, yang merampas uang rakyat triliunan, para pendosa, bertobatlah sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga. Pada saat engkau mendengarkan khotbah pada malam hari ini, khotbah Natal pada malam hari ini, bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan terimalah anugerah keselamatan hidup kekal yang ditawarkannya. Kembalikan harta yang saudara dapatkan dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kembalikan kepada yang berhak. Jangan keraskan hati, jangan berontak. Lupakan masa lalu. Jangan menengok ke belakang. Pandanglah salib. Jadikan momen Natal ini untuk merubah hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah terus campur tangan dalam hidup kita. Hidup kita bukan untuk tujuan yang sia-sia, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Natal adalah bagian Allah mengingatkan kita bahwa Natal adalah pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam dosa dan kehancuran. Campur tangan Allah nyata melalui kelahiran Yesus yang menjadi bukti kasih dan rencana keselamatannya. Kalau Tuhan sudah campur tangan, tak ada yang mustahil bagi Dia. Pertanyaan reflektif. Apakah kita pada malam hari ini sudah merasakan dan mengakui campur tangan Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat menjadi saluran kasih dan damai Allah bagi orang lain di momen Natal ini? Biarlah pada momen Natal ini Roh Kudus memberikan kita harapan baru, kekuatan baru, bahkan melahirbarukan kita menjadi pribadi yang sama sekali baru, hidup untuk memuliakan Tuhan dan bukan hidup untuk diri sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam peristiwa Natal. Terima kasih karena Engkau tidak tinggal diam, tetapi bertindak dengan kasih untuk menyelamatkan kami. Kami yang berdosa. Dosa-dosa kami begitu menyulitkan kami. Dan pada malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, ya Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau berkomitmen
bahkan untuk menjambut tahun baru 2025. Kami mau hidup memuliakan Tuhan. Kami mau menjadi alat kemuliaan Tuhan di segenap aspek hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami. Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga kami bisa memakai untuk kemuliaan-Mu sendiri. Dan kiranya kami boleh hidup untuk memuliakan-Mu dan jadikan kami alat-Mu untuk menyebarkan damai di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita berikan dengan sikap penuh hormat, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, semata-mata karena cinta Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita melihat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan kita mendengarkan pujian Hai Mari Berhimpun. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal online pada malam hari ini. Mari kita bersiap-siap untuk menjalani hidup hari lepas hari dalam pimpinan, bimbingan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dan percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau semua pintu tertutup di dunia ini, jika Tuhan berkehendak untuk membukanya, makanya semuanya akan terbuka. Percayalah kepada Dia dan segera ambil keputusan untuk tidak mau lagi cemas, takut, khawatir, dan terhimpit oleh beban dosa dan berbagai macam problem dunia. Kita hanya mau hidup untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di segala aspek. Dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, studi kita, kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan doksologi. Kita nyanyikan segala hormat dan pujian bagi Allah Tritunggal di tempat
yang maha tinggi. Kita nyanyikan doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Natal online kita pada malam hari ini sudah selesai. Selamat Natal tahun 2024 dan sekaligus selamat menyongsong tahun baru 2025 dengan pengharapan baru, dengan kekuatan baru, dengan penyertaan Tuhan, dan dengan iman berjalan bersama Dia. Mari kita lalui penghujung tahun 2024 ini dan menyambut tahun 2025 dengan lembaran baru, dengan semangat yang baru. Tuhan pasti menolong kita, memimpin kita, memberkati kita. Untuk kelas eskatologi dan eksposisi Roma, kelas akan dimulai setiap jam 7 saudara. Kita akan memulai kelas eskatologi dan eksposisi Roma mulai dari 7 Januari 2025. Dan silakan saudara ataupun persekutuan saudara, komsel atau kelompok saudara boleh untuk bergabung dan bisa mendaftarkan diri mulai sekarang juga di WA nomor yang tercantum di layar. Dan untuk saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau mau bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, dengan penuh sukacita kami menyambut saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini, bukan kerajaan kita pribadi atau keluarga kita, tetapi memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Dan biarlah pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama yang memuliakan Tuhan. Merry Christmas, selamat hari Natal, dan mari kita nikmati bersama-sama sukacita Natal dengan iman yang makin diteguhkan, makin dikuatkan, dengan pengharapan baru, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Merry Christmas, selamat Natal dan tahun baru 2025. Tuhan memberkati.